Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD A1 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Hazard and Risk of Work Accident. Berikut merupakan anggota dari SGD A1. Perkenalkan, saya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Menurut ILO, setiap tahun terdapat lebih dari 2,78 juta pekerja di seluruh dunia yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Bahkan di Indonesia dan Bali pun kasusnya terbilang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi terkait K3 telah diterapkan, risiko kecelakaan kerja masih menjadi ancaman serius, sehingga penting untuk memahami konsep hazard dan risk dalam kecelakaan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Konsep hazard merujuk pada potensi dari suatu sumber bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit dalam dunia kerja seperti mesin berat, bahan kimia berbahaya, dan lingkungan kerja yang tidak memadai. Sementara itu, risk adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh hazard tersebut. Identifikasi dan penilaian risiko yang tepat dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja hingga 70%. Perusahaan yang memiliki tingkat keselamatan kerja yang baik cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Dalam dunia kedokteran, kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik pekerja, tetapi juga berpotensi mempengaruhi layanan kesehatan yang diberikan. Dokter dan tenaga medis sering terpapar pada berbagai hazard seperti bahan kimia berbahaya, infeksi nosokomial, dan alat-alat medis. Tenaga medis memiliki risiko tinggi terkena cedera kerja seperti luka akibat jarum suntik yang dapat menyebabkan penularan penyakit infeksi. Oleh karena itu, penerapan protokol keselamatan yang ketat sangat penting untuk melindungi tenaga medis dari kecelakaan kerja. Selain itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam dunia kerja untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hazard dan risk guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Baik, perkenalkan nama saya Pandit Susredi dengan 3 di interest 62. Kita kembalikan untuk membahas rumus masalah. Jadi rumus masalah itu adalah apakah definisi bahaya di tempat kerja, apakah definisi risiko di tempat kerja, apakah jenis-jenis bahaya di tempat kerja, apakah asesmen risiko di tempat kerja, bagaimana manajemen pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja, bagaimana pencegahan mengurangi bahaya dan risiko di tempat kerja, bagaimana pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap manajemen risiko, bagaimana evaluasi dan penyesuaian program keselamatan kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi bahaya di tempat kerja, untuk mengetahui definisi risiko di tempat kerja, untuk mengetahui jenis-jenis bahaya di tempat kerja, untuk mengetahui asesmen risiko di tempat kerja, untuk mengetahui manajemen pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja, untuk mengetahui dan pencegahan mengurangi bahaya dan risiko di tempat kerja, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap manajemen risiko, untuk mengetahui evaluasi dan penyesuaian program keselamatan kerja. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bahaya dan risiko di tempat kerja. Lalu bagi masyarakat, penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai bahaya dan risiko di tempat kerja. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwan Julia Maharin Judika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bahaya di tempat kerja. Jadi, bahaya di tempat kerja itu merupakan perhatian penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja karena dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera kerja yang parah. Bahaya didefinisikan sebagai sumber potensi kerusakan, bahaya, atau dampak kesehatan yang merugikan pada sesuatu atau seseorang dalam kondisi tertentu di tempat kerja. Bahaya tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kerja yang tidak aman, kesalahan manusia, dan tindakan keselamatan yang tidak memadai. Bahaya ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk faktor fisik, kimia, biologis, dan ini akan menimbulkan risiko bagi karyawan dan tempat kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengenali dan memahami bahaya di tempat kerja sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya IKD Agus Indra Kurniawan dengan 3 digit yang terakhir 223. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi risiko di tempat kerja. Risiko di tempat kerja adalah kombinasi dari dua elemen utama, yaitu kemungkinan dan dampak. Kemungkinan adalah seberapa besar kemungkinan suatu bahaya atau insiden terjadi. Sedangkan dampak adalah seberapa serius akibat yang mungkin timbul jika bahaya atau insiden tersebut terjadi. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadi suatu kejadian berbahaya dan dampak atau akibat dari kejadian tersebut. Di tempat kerja, ini berarti mengevaluasi seberapa besar kemungkinan kecelakaan terjadi dan seberapa parah dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ngurah Bagus Aris Suradana dengan 3 digit NIM terakhir 209.
Saya melanjutkan untuk jenis-jenis bahaya yang terjadi di tempat kerja. Yang pertama itu bahaya fisik. Bahaya lingkungan kerja dapat berupa faktor fisik, kimia, maupun biologis. Salah satu bahaya fisik yaitu sinar X. Sinar X dapat menembus bahan, misalnya jaringan tubuh, air, kayu, atau besi, karena sinar X mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek. Bahaya fisik lainnya seperti berupa tertusuk, tersayat, suhu ekstrim panas atau dingin, dan paparan cahaya. Penanganan dapat dilakukan dengan rekognisi. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Elvira Paramita dengan 3 digit NIM akhir 221. Paparan bahan kimia berbahaya dapat terjadi melalui inhalasi, kontak kulit, atau permukaan area kerja yang tercemar. Beberapa contoh bahan kimia yang berbahaya ialah obat anioplastik, aerosolite medication, gas anestesi, nebulizer, dan disinfektan. Risiko terjadinya bahaya akibat bahan kimia di lingkungan kerja dapat berupa kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai, baik dari kontrol bahan kimianya hingga APD yang kurang memadai. Sehingga pengelolaan dari bahan kimia seperti eliminasi, substitusi, engineering, dan administrasi kontrol, serta identifikasi bahan kimia seperti pelatihan yang tepat, penerapan APD, dan penerapan prosedur kerja yang aman sangat diperlukan untuk meminimalisir kejadian bahaya di tempat kerja akibat bahaya kimia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Abraham Christopher Sukadiasodo dengan yang terakhir 27. Melanjutkan, perkenalkan saya Abraham Christopher Sukadiasodo dengan yang terakhir 27. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bahayanya biologis di tempat kerja. Jadi bahaya ini sangat bermacam-macam ya. Khususnya di tempat ruangan tertentu seperti ruangan rekam medis, poli umum, laboratorium, poli TB, dan juga poli persalinan, dan juga ada di IGD ataupun ruangan tindakan. Nah, biasanya saat petugas kesehatan berkomunikasi langsung dengan pasien, terdapat sampah medis yang terbuka yang isinya itu terdapat bakteri ataupun virus, sehingga belum mencuci tangan, dan yang berada di dia bisa mengambilnya dan tidak mencuci tangan kembali yang berada di tempat sampah, dan terciptalah darah ketika melakukan tindakan sehingga dapat tertular virus, bakteri, ataupun jamur. Oke, sekian jawaban saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Widianto dengan NIM akhiran 126. Baik, selanjutnya saya akan membahas asesmen risiko di tempat kerja. Penilaian risiko adalah suatu alat formal yang digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi apa yang bisa menyebabkan cedera fisik atau psikologis pada seorang, tingkat potensi bahaya, apa yang saat ini sudah dilakukan untuk mencegah bahaya, apakah kontrol tersebut efektif dalam mencegah bahaya, dan apakah kontrol tambahan perlu diterapkan untuk lebih mencegah bahaya tersebut. Penilaian risiko kesehatan dan keselamatan juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya yang dapat mempengaruhi orang-orang di tempat kerja. Penilaian risiko umumnya menggunakan sistem penilaian untuk mengukur tingkat risiko serta memprioritaskan tindakan pengurangan bahaya. Risiko ini dihitung dengan mempertimbangkan kemungkinan suatu peristiwa terjadi serta tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan atau makhluk hidup. Perkenalkan, saya Cecilia Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan melanjutkan dengan manajemen pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja. Manajemen pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja ini penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh, terencana, dan terstruktur dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan di tempat kerja. Untuk manajemen pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja ini dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk penerapan secara sistematis ini dari kebijakan manajemen, prosedur, dan aktivitas dalam kegiatan yang mencakup identifikasi bahaya, analisa, penilaian, mitigasi atau penanganan, pemantauan, serta review risiko ini harus sesuai dengan standar internasional ISO 45001 untuk mengatur sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, atau juga di Indonesia dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Dan adapun hierarki pengendalian risiko dan bahaya itu mencakup eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mandere Prastia Putri dengan 3 digit NIM akhir 190.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan mengurangi bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang pertama ada identifikasi bahaya melalui pengamatan langsung di lapangan dan penilaian dokumen seperti laporan insiden dan catatan inspeksi. Yang kedua ada evaluasi risiko dengan menganalisis kemungkinan dan dampaknya serta menggunakan matriks risiko untuk memprioritaskan penanganan. Yang ketiga ada pengendalian bahaya dengan cara eliminasi, substitusi pengendalian teknik, penilaian administratif, dan penggunaan APD atau alat pelindung diri. Yang keempat ada pelatihan dan kesadaran, yaitu memberikan pelatihan reguler tentang bahaya, prosedur keselamatan, dan penggunaan APD. Yang kelima ada penanganan dan insiden dengan prosedur tanggap darurat dan investigasi untuk mencegah terjadinya kejadian serupa dan memperbaiki sistem keselamatan. Yang keenam pemantauan dan evaluasi, melakukan inspeksi berkala dan audit keselamatan untuk memastikan efektivitas sistem keselamatan. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi, yaitu mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku dan memperbarui kebijakan sesuai dengan perubahan regulasi. Terakhir, ada keterlibatan manajemen dan pekerja, dengan melibatkan manajemen dan pekerja dalam proses keselamatan untuk memastikan dukungan dan efektivitas program. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya mohon izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gede Renaldi Sanjaya dengan NIM akhir 160. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap manajemen risiko. Baik, untuk pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap manajemen risiko sudah saya paparkan poin-poinnya pada slide. Jadi, pada dasarnya kebijakan dan regulasi keselamatan kerja memainkan peran penting dalam manajemen risiko di tempat kerja. Dengan kebijakan yang efektif dan regulasi yang diterapkan dengan baik, maka perusahaan dan juga tempat produksi apapun itu dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kinerja keselamatan. Nah, dengan adanya kebijakan dan juga regulasi ini juga akan menimbulkan budaya keselamatan yang kuat dan juga didukung dengan keterlibatan karyawan yang memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, dengan adanya pelatihan formal bagi pemimpin bisnis ataupun seorang pemegang kebijakan dalam sebuah perusahaan, itu terbukti berkontribusi dalam membangun sistem manajemen keselamatan yang lebih tangguh dan juga efisien. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Dekmi Permadasari dengan digit NIM 210251103. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan penyesuaian program keselamatan kerja. Evaluasi dan penyesuaian program keselamatan kerja diperlukan untuk menjamin bahwasannya dari tenaga kerja tersebut terjamin keamanan serta kesehatannya. Di mana untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan indikator of integration yang memiliki 4 domain utama, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen perusahaan, yang kedua kolaborasi antar perlindungan kesehatan dan promosi kesehatan di tempat kerja, yang ketiga ada kebijakan dan praktik perusahaan yang mendukung keselamatan kerja, dan yang terakhir yaitu konten program yang komprehensif. Selain indication of integration, ada pula WISH atau Workplace Integrated Safety and Health, di mana untuk WISH ini memiliki cakupan yang dimulai dari evaluasi kebijakan pencegahan cedera dan penyakit di tempat kerja, serta kebijakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan. Untuk penyesuaian, lakukan sesuai dengan hasil evaluasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan lanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anjun Pratunggrasih dengan 3 digit NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kami tarik berdasarkan studi proyek yang telah kami buat. Yang pertama itu bahaya di tempat kerja mengacu pada potensi sumber bahaya atau bahaya dalam lingkungan kerja yang mempunyai kapasitas menyebabkan cedera, penyakit, ataupun kerusakan. Bahaya lingkungan kerja ini dapat berupa faktor fisik, kimia, maupun biologis. Kemudian yang kedua, risiko di tempat kerja merujuk pada kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian akibat bahaya yang ada di lingkungan kerja. Penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan bahaya yang dapat mempengaruhi orang-orang di tempat kerja. Selanjutnya ada pun saran yang bisa kami tawarkan, yaitu setiap tempat kerja itu idealnya memiliki penerapan protokol keselamatan yang ketat, serta kesadaran mengenai risiko itu sangat penting untuk melindungi setiap tenaga kerja dari kecelakaan kerja. Nah, hal ini dibutuhkan sebagai standarisasi tempat kerja yang aman dari bahaya risiko, ancaman keselamatan, dan kesejahteraan.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.